Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah, meski di tengah pandemi kita masih bersama melalui jaringan virtual ini. Kami berharap kita terus bersemangat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita segera jumpa dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Amin. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara menyusun kajian teoritik, lalu bagaimana menyusun latar belakang masalah sebelumnya, maka pada bagian ini kita akan memilih metode penelitian yang tepat terhadap fokus dan subfokus penelitian yang kita sudah pilih, fokus dan subfokus terhadap teori yang kita sudah bahas. Baik, cerdas memilih metode penelitian. Nah, bagian ini akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian dari apa yang akan ditulis, yang akan disajikan pada metodologi penelitian dalam sebuah proposal. Pertama, ada pendekatan dan metode. Pendekatan apa yang Anda gunakan, lalu metodenya seperti apa. Kemudian tempat dan waktu. Lalu data dan sumber data seperti apa. Yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data. Dan terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data. Apakah data Anda itu sahih, bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pemeriksaan keabsahan data akan menjawab persoalan. Nah, apa pendekatan dan metode penelitian saudara? Banyak ragam jenis penelitian. Penelitiannya, pendekatannya bisa kuanti, kualitatif, atau gabungan kedua. Tapi akan berbeda dari sisi metode. Nah, untuk kelompok penelitian kualitatif, itu banyak. Ada etnografi, studi kasus, analisis isi, analisis biografi tokoh, dan sebagainya. Nah, pada bagian memilih pendekatan dan metode pendekatan, seyogianya Anda menjelaskan pendekatannya apa. Lalu metode yang dipilih apa. Tidak hanya sekedar menyebutkan, tapi prosedurnya bagaimana. Jadi menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur pelaksanaan. Bagian-bagian itu yang perlu dijelaskan pada bagian ini. Contohnya, pada bagian ini peneliti menjelaskan jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatannya secara metode fenomenologis. Nah, berikutnya kapan dan di mana, lokasinya juga kapan dan tempat dan waktu cukup Anda sampaikan lokasinya di mana, waktu penelitiannya mulai kapan. Kemudian data dan sumber data. Nah, data dan sumber data ini dijelaskan apa informasi atau data yang akan dikumpulkan. Tentunya data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus dan subfokus yang sudah Anda pilih. Nah, sumbernya itu bisa berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder, baik informan, peristiwa maupun dokumen. Data primer, data yang Anda peroleh langsung dari lapangan, dari sumber yang langsungnya. Sementara data sekunder Anda peroleh dari sumber yang kedua, entah itu informasi dari media massa atau dari orang lain yang tidak penutur langsung. Nah, berikutnya pada bagian ini kita bisa melihat tentang teknik pengumpulan datanya, ada dokumentasi, kemudian ada pengumpulan data wawancara dan sebagainya. Nah, teknik pengumpulan data di sini tentunya bagaimana memperoleh data penelitian. Jadi bagaimana Anda menjelaskan data tentang fokus dan subfokus yang Anda peroleh itu Anda peroleh dari mana? Datanya Anda peroleh dari mana? Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Nah, misalnya ada data primer, ada data sekunder, subjeknya siapa, prosedur pengumpulan data dalam contoh proposal ini dia menggunakan observasi, ada interview, interview atau wawancara dan dokumentasi. Dokumen yang terkait dengan fokus dan subfokus penelitiannya. Nah, misalnya untuk wawancara, ini ada contoh instrumen wawancara, hanya panduannya saja. Guideline, panduan wawancara, guide question. Jadi, tapi untuk guide question Anda bisa menuliskan secara
Baik, ini untuk menjaga kemungkinan jika kuesionernya Anda edarkan secara langsung atau tidak bertemu langsung. Apalagi di masa pandemi ini Anda bisa menggunakan beberapa fasilitas lain, Google Form misalnya untuk membantu. Misalnya Anda bisa menggunakan online forms, kemudian online communication, web survei melalui chat atau focus group. Silakan Anda menggunakan teknik pengumpulan datanya di masa pandemi ini banyak dengan berbagai teknik dan cara. Kemudian untuk wawancaranya, nah pertanyaan-pertanyaan ini yang akan Anda tulis di Google Form melalui survei wawancara, melalui survei online atau website, silakan Anda bisa menggunakan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dijabarkan dari mana? Dijabarkan tentunya dari konstruk penelitian yang Anda berhasil rumuskan pada bagian kajian teori. Itulah gunanya Anda bisa merumuskan konstruk penelitian pada akhir setiap kajian teoritik, agar memudahkan Anda memandu pelaksanaan pengumpulan data. Anda akan terarahkan dengan konstruk, dengan rumusan, dengan definisi konseptual dan definisi operasional variabel yang Anda sudah tentukan. Anda tidak kemana-mana. Oleh karenanya, sering kami katakan kegagalan saudara dalam merumuskan konstruk atau bahasa definisi konseptual dan definisi operasional dari sebuah variabel, dari sebuah fokus dan subfokus penelitian, Anda akan gagal juga merumuskan turunan pertanyaan yang akan Anda jadikan panduan wawancara, atau ketika Anda kesulitan nanti mengambil data apa saja yang kita perlu ambil, lalu atau ketika Anda melakukan observasi, bagian mana yang perlu diobservasi, Anda bingung. Tapi ketika Anda berhasil merumuskan konstruk dengan baik, definisi konseptual dan definisi operasional variabel yang disertai dengan ciri dan parameter yang jelas, insya Allah Anda akan mudah melakukan pengumpulan data karena dipandu oleh definisi yang jelas tentang variabel, fokus, subfokus penelitian saudara. Ini contoh beberapa pertanyaan yang di breakdown, yang diturunkan dari definisi konstruk yang sudah dijabarkan. Demikian juga pedoman observasi. Nah, selanjutnya setelah data kita kumpulkan, kita melakukan teknik analisis data. Nah, bagian teknik analisis data ini tentunya itu bisa dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan pada proses pengumpulan data maupun setelah data itu terkumpul. Jadi analisisnya bisa dilaksanakan saat proses pengumpulan data berlangsung. Nah, prosedur dan analisis pengumpulan data Anda bisa menggunakan berbagai macam model. Modelnya cukup banyak. Apakah Anda menggunakan model Niels and Barman, Sprengli misalnya, atau Bognan and Bicklin, atau Strauss and Corbin, Yin, atau analisis yang lain. Silakan Anda memilih. Banyak beberapa variasi. Nah, kualitatif data analisis biasanya ada data collection, ada data reduction, data display, lalu conclusion driving. Anda bisa mengikuti pola-pola ini. Dan Anda bisa mengikuti pola yang mana, model yang mana yang Anda pilih. Kemukakan itu pada proposal saudara, agar ketika penguji melihat, arahnya sudah jelas. Nah, ini mekanisme dalam sebuah proposal kualitatif. Data kualitatif, bagaimana dia melakukan pengumpulan data, melakukan reduksi data, lalu melakukan penyajian data, lalu melakukan kesimpulan. Bagian-bagian ini saling terhubung dan saling mengoreksi, saling memberikan informasi dan saling melengkapi. Jadi ada reduksi data, ada display data, lalu kesimpulan. Ini bagian-bagian penting dan teknik analisis data pada jenis penelitian kualitatif. Nah, pada bagian akhir, data yang tertunya supaya diyakini kebenarannya dan tidak ada efek, tidak ada bias apa-apa, maka bagian ini menjelaskan bagaimana keabsahan data itu bisa dijaga. Tentunya ini menyangkut tentang kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Kita mari lihat. Pada proposal yang sudah diajukan, ada kredibilitas. Kredibilitas itu adalah penetapan hasil penilaian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisan dalam penelitian tersebut. Kredibel, penelitian data itu dapat dipercaya. Lalu ada unsur konfirmabilitas. Jadi objektif,
merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Jadi data itu terkonfirmasi, dicek, recheck, cross-check, and final check. Aspek konfirmabilitas penting untuk meyakini bahwa data penelitian kualitatif sah, untuk meyakini bahwa data Anda dilakukan pemeriksaan keabsahan datanya. Lalu ada bagian aspek penting dalam pemeriksaan keabsahan data adalah transferabilitas, yakni tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. Jika Anda melakukan penelitian pada satu konteks, Anda bisa mengeneralisasikannya atau mentransfer pada konteks yang lain, transferabilitas. Dalam konteks kualitatif itu bisa terjadi. Nah, inilah aspek yang perlu kita perhatikan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data. Dan terakhir adalah dependabilitas. Menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Seorang peneliti kualitatif, konteksnya akan terus berubah. Maka ini perlu diperhatikan perubahan-perubahan itu dari sisi waktu dan ritme yang berubah. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan. Tetapi perubahan ini menjadi bagian dalam analisis ketika orang meneliti tentang misalnya masa pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, ini menjelaskan peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. Ketika Anda mengajukan proposal, pada saat proposal Anda ajukan dalam keadaan pandemi COVID-19, lalu ketika Anda melakukan penelitian, tiba-tiba kondisinya insya Allah sudah normal, Anda harus menjelaskan perubahan itu dan mengapa Anda melakukan perubahan metode. Itulah dependabilitas, itu menjawab persoalan. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan tentang cerdas memilih metode penelitian ini, sekali lagi mari kita periksa bagian-bagian metode penelitian yang kita sudah buat. Ayo, apakah tempat dan waktu yang jelas relevan dengan penelitian saudara? Kemudian ketepatan waktu, ketepatan metode yang dipilih sudah tepat? Apakah teknik pengumpulan datanya sudah disertai dengan lampiran-lampiran yang jelas, guide questionnya, pedoman observasi, pedoman wawancaranya? Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data sudah terverifikasi dengan bagus, ditulis dengan bagus. Lalu teknik pengolahan data cukup jelas. Lalu apakah ada teknik pemeriksaan keabsahan data dalam metode penelitian di proposal saudara Anda cantumkan? Mari kita periksa bagian-bagian ini agar bagian proposal dalam bagian metodologi penelitian saudara tidak akan diutak-atik atau minimal bisa dipertimbangkan atau minimal tidak dicoret-coret. Insya Allah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir dan batin, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.